Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, kebetulan saya, mewakili dari ACS ya. Kebetulan saya prinsipalnya dari mungkin Bapak Ibu sekalian sudah, eee, tidak asing, tapi mungkin masih bingung gitu ya. Kalau dulu mungkin dikenal namanya tulisannya HP gitu ya, Hewlett Packard gitu ya. Logonya biru ya, di tengah tulisannya HP melingkar gitu ya. Nah, sekarang semenjak tahun 2015 ya, Hewlett Packard melakukan spin-off ya, jadi split company ya menjadi dua perusahaan besar ya. Yang pertama adalah HP yang masih menggunakan logo HP ya, itu adalah fokusnya di industri yang personal, which is itu adalah notebook, PC, kemudian printing dan lain-lainnya ya. Nah, kamu kebetulan dari divisi yang lain ya, yang dinamakan dengan Hewlett Packard Enterprise. Nah, kami ini sebenarnya masih saudaraan gitu ya kalau boleh dibilang. Tapi di holding company kami sudah terpisah, entity dan ekuitasnya sudah terpisah juga. Nah, kebetulan kami fokus banyak di industri teknologi informasi ya, sifatnya di back end nih Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau misalkan paling deket nih di Bali paling banyak di hotel kan. Nah, hotel itu biasanya kami ini adalah jantungnya dari operation ya. Jadi kayak mobil ini mesin gitu ya, ada mesinnya. Nah, mesinnya itu yang menjalankan operation di belakang ya. Jadi untuk payroll, kemudian untuk charging, tamu ya, kemudian untuk yang namanya registrasi tamu ya, booking dan lain-lain itu semuanya menggunakan yang kita sebut dengan sistem komputasi di belakangnya. Nah, kami dari sana, hari ini saya mewakili dari ICS sebagai partner kami, ya, nama saya Lucky Nugroho, saya distributor business manager, saya meng-cover seluruh untuk distribusi barang-barang yang tadi disebut enterprise tersebut seluruh Indonesia. Nah, hari ini kebetulan saya membawakan materi yang mungkin agak sedikit berbeda, agak aneh, asing di kuping gitu ya, yang namanya Unlock Your Data Potential ya, dari Edge to Cloud. Nah, saya cerita sedikit nih sebelum masuk ke materinya. Unlock Your Data, sekarang pada pegang handphone semua kan, ya di dalam itu ada data kan, betul nggak ya? Nah, kita menggunakan data itu kemana-mana, betul nggak? Ya, terus mana-mana dan saling berhubungan ya. Dari berhubungannya itu ke setiap orang. Jadi anggapannya itu adalah ke rekan kita untuk chattingan, ada yang kita Instagram dan lain-lain ya. Itu di belakangnya ada ke cloud. Ya, edge-nya mana? Edge-nya adalah gadget kita. Ya seperti saya pegang ini. Oke. Next ya. Jadi kalau kita lihat per hari ini application itu banyak sekali ya. Banyak menggunakan resources juga gitu di dalamnya. Data itu tumbuh lebih dari 100%. Bayangkan semenjak pandemi itu tumbuhnya gila-gilaan. Ya, makanya kita banyak menggunakan aplikasi itu tiap hari mungkin lebih sering daripada kita mengeluarkan duit. Benar? Mengeluarkan dompet. Dompet boleh ketinggalan, handphone ketinggalan pusing. Benar ya sekarang? Nah, itu yang kejadian. Mungkin 10 tahun lalu nggak seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat dari 2022 pas habis pandemi sampai 2026 forecastnya itu double size. Kenapa? Seiring kita punya handphone atau gadget juga makin canggih, makin mengkonsum data makin besar, gitu ya. Jadi sementara yang dibutuhkan adalah budget yang cukup, gitu ya. Kemudian space juga, tempat naruh alat-alat tersebut juga terbatas, gitu ya. Kemudian penggunaan listrik juga makin boros, benar nggak? Benar ya. Nah, kemudian butuh juga sekarang tempat yang lebih dingin, gitu ya. Karena tadi alatnya makin banyak, makin panas, butuh yang lebih dingin. Dan butuh orang yang lebih expert, benar nggak? Sehingga teman-teman di sini nih yang tadinya saya tadi berbicara dengan beberapa pencetus daripada IT profesional dulu Bali, itu banyak sedikit orang. Sekarang bayangkan udah 500-an. Jadi butuh berarti apa? Expertise.
makin banyak nih teman-teman yang di dunia ini. Oke? Jadi kalau kita lihat, jadi di luar dari manufacturing, IT adalah nomor satu ya resource yang paling banyak mengkonsumsi karbon. Paling banyak. Jadi kalau misalkan di hotel kan ada free carbon, yang kemudian friendly equipment, bener nggak? Bener kan? Sekarang dipilihnya begitu. Padahal yang paling banyak mengkonsum itulah IT. Kenapa IT? Karena berhubungan dengan listrik, power. Hidup 24/7. Kita pakai air 24/7 enggak? Enggak. Pakai listrik 24/7. Setuju nggak? Oke, jadi ini hati-hati. Sekarang kita resource kita berlebih nih negara Indonesia kebetulan. Bandingkan dengan harga Singapura. Mereka sudah krisis energi. Jadi sudah tidak boleh lagi yang namanya tempat naruh server atau data center, gitu ya. Itu semakin kecil. Malah sekarang itu tidak boleh bangun lagi sebuah pusat data. Hanya boleh mereplace, mengganti, atau mengupgrade. Tidak boleh mengekspand di Singapura. Kasian ya. Bayangkan Indonesia lahannya masih segini banyak gitu kan. Di sana dilarang-larang. Oke, jadi itulah carbon emission yang paling tinggi. Setelah itu muncul apa lagi? Nah, muncul berbagai macam teknologi versi. Muncul berbagai macam teknologi versi. Misalkan saya ada perangkat yang versinya lebih baru sekarang. Yang lama masih dipakai nggak? Masih. Oke. Kemudian bermacam-macam kita pakai multi cloud di mana-mana. Ada yang pakai Google, ada yang pakai AWS, benar nggak? Di mana-mana kita taruhnya berantakan. Oke. Kemudian edge-nya kita punya ini gadgetnya makin banyak. Ya, kalau di restoran tadinya satu nambah. Benar nggak? Oke. Next lagi. Kemudian sehingga data itu adalah transformasi yang sangat penting, sangat menjadi esensi penting. Oke, next. Jadi kalau kita lihat di sini, zaman dulu nih ya, kita lihat di sini zaman dulu itu centralized, semuanya masih ke satu titik gitu ya, naruh satu semuanya di server-server atau perangkatnya di sana. Kemudian makin manajemennya kompleks, satu-satu gitu kan, semuanya IT-nya satu-satu, semuanya di-setting. Kemudian ini efisien, ya semua dijadiin satu, server-server itu jadiin satu performance-nya. Kemudian rigid, ya unpredictable, misalkan mau ditambah segala macam nggak punya planning. Sekarang teman-teman sudah diminta kan biasanya buat tahun depan planningnya gimana, betul? Nah, jadi cara berpikirnya udah berbeda. Sekarang lebih ke distribusi, udah ada planningnya. Lebih simpel, yang dicari lebih simpel, lebih gampang klik, ya, lebih gampang deploy, kemudian terintegrasi, teroptimisasi, gitu ya, dan fleksibel. Karena apa? Mungkin ada sebagian yang di lokal, ada sebagian kita taruh di cloud, benar nggak? Jadi orang udah mulai mindsetnya berpikir adalah merubah, game changer, ya, merubah konsep, merubah pola, gitu ya, merubah planningnya. Kami itu di belakang itu punya mesin proses seperti ini, namanya SPI ProLiant. Mungkin di dunia yang namanya hospitality atau perhotelan atau healthcare itu udah ya tidak asing lagi. Ya, bedanya apa sih dengan brand-brand yang lain? Nanti saya akan cerita sedikit. Itu yang penting. Yang pasti perangkat kami ini sudah bisa mempunyai cloud experience. Ya, jadi ada kemampuan untuk cloud-nya juga. Kemudian yang paling penting ini sekarang, yang ada di tengah yang paling penting. Kenapa ada di tengah? Trusted. Jadi secure by design. Saya cerita sedikit kenapa secure-nya. Ya. Jadi servernya itu secure. Kenapa saya bilang secure? Karena sekarang itu banyak ancaman-ancaman. Betul nggak? Oke. Kemudian mesti gampang ya optimalkan gitu ya. Supaya bisa Oke. Kemudian cari juga yang simple. Yang simple bisa terkonek mana aja dan otomatisasi. Sistem kami simple. Pada saat mendeploy, cukup akses 5 kali step, dia langsung firmware-nya update. Oke. Kemudian unified, ya kita bisa lihat terkonek kemana-mana bisa dikontrol. Kemudian juga otomatisasi, ya. Jadi dia
bisa mengupgrade dirinya. Jadi ibaratnya perangkatnya ini pintar. Jadi dia bisa self-healing. Kalau dia lagi nggak enak badan, dia cari. Kurangnya apa? Kurang patches, kurang apa, dia cari. Gitu ya. Itu bedanya. Jadi kita nggak melakukan sendiri. Oke? Selanjutnya, nah ini yang membedakan dengan brand lain. Ada yang namanya system security di kita. Adanya di dalam mana? Di dalam hardware. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian tahu seringkali mengupdate produknya menggunakan namanya firmware, atau pernah ditanya firmware itu asli enggak? Pernah nggak ditanya seperti itu? Kita percaya aja, langsung install. Benar? Apakah itu disusupi oleh ransomware, malware, dan sejenisnya? Percaya ya? Ini belum terekspos, baru aja beberapa instansi. Setelah pemilu ada beberapa instansi terserah ransomware. Sebentar lagi akan ramai di media. Baru saya meeting kemarin, itu sudah menjadi momok ya sekarang ini. Kenapa jadi momok? Karena ransomware itu pintar sekarang. Tidak langsung menyerah. Dia masuk ke dalam hardware kita, dia mengendap lama, dia mempelajari behavior, kebiasaan daripada sistem operasi, sistem networknya, sistem infrastruktur. Ya, sekarang ini. Itu dia pintar. Kemudian apa? Dia cari yang paling gampang apa? Yang cari paling gampang adalah backup-nya. Backup-nya diambil, di-encrypt, ditarik sama dia. Oke? Data aslinya seperti apa? Data aslinya di-delete. Jadi DCDRC zero. Pernah bayangkan enggak? Ya, itu baru kejadian 5 hari lalu. Beberapa instansi sebentar lagi ramai. Ya, karena apa? Security. Ya, security ini mereka nempel lewat network masuk ke dalam sistem firmware-nya si perangkat tersebut. Ini real. Ya, ruginya berapa banyak? Jutaan dolar ya. Nah, dan di belahan negara lain, salah satunya negara lain itu sudah mulai menyerang ke industri yang namanya hospitality. Dari mana masuknya? Digadang-gadang dari tamu masuknya. Dari sistem connection. Ya. Padahal biasanya dipisahkan. Ya kan? Nah, hacker itu kan pintar ya. Jadi kita kan nggak tahu apakah itu mereka itu adalah memang bertamu benar, apakah ya hacker dan lain-lain, kita nggak tahu ya. Jadi ini apa yang membedakan sistem deteksi kita itu yang di bawah yang warna biru itu ada di dalam hardware kami ya. Jadi mulai dari HP protection di bawah, kita melakukannya dari mulai melakukan produksi barang itu semuanya dilakukan checking, dilakukan tracking di kami sehingga tidak ada supply chain yang main-main. Ada sertifikatnya di kami. Supply chain paling bawah. Kemudian kita punya sebuah chip di dalam, kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah pakai HPE ya, servernya namanya ProLiant. Mulai dari generasi 9 sudah ada teknologi yang namanya Silicon Root of Trust, di mana dia mengecek firmware itu, dicek pada saat diupdate ke sebuah chip kami yang bisa membaca numeriknya bahwa itu resmi atau enggak, original atau enggak firmware-nya. Itu pertama. Kemudian dia akan memproses ya di dalam situ, kemudian dia akan ngecek lagi continual version during runtime. Dan proses ini cepat, nggak memakai waktu menit-menitan. Beberapa second dia langsung jalan. Jadi nggak pada saat kita hidupkan server itu dia langsung jalan. Ya, sampai dengan kenapa HP itu mungkin agak unik di sisi hard disk-nya ya. Karena di hard disk-nya pun ada teknologi yang namanya storage controller-nya itu sudah terproteksi juga ya, untuk protection firmware-nya. Nah, yang membedakan lagi ya dengan generasi yang lama dengan yang baru ya,
dengan yang namanya GreenLake Security Protection. Jadi itu akan ngecek dia ke cloud dari si application platform operating system. Tapi ini additional. Nah ini yang lebih banyak dicari orang akhir-akhir ini untuk ngecek ransomware, DDoS dan lain-lain. Dari sisi carbon ya, reduction juga powernya sudah saving. Dari awal generasi 9, 10, ya 10 plus, kemudian yang 11 yang terakhir itu mereduksi power banyak sekali. Padahal speednya makin kencang, ya prosesornya makin gede, makin besar, tapi mereduction banyak sekali. Ini yang menjadi syarat kalau data center seperti tadi negara tetangga seperti Singapura, karena dia nggak bisa lagi mengekspand, dia mengganti. Nah caranya adalah mesti replace. Nah replace-nya harus pakai generasi yang baru kalau mereka, udah wajib. Oke. Kemudian sih apa yang bisa di-reclaim itu adalah raknya makin kecil, ya makin tadinya core-nya makin gede, guard-nya makin kecil. Kemudian harganya juga affordable, kemudian per kilowattnya juga jadi otomatis makin kecil yang dipakai. Oke, sehingga workload-nya pun saving sekali. Next. Nah, selain itu, HP juga banyak melakukan riset ya, melakukan testing dengan barang-barang kami itu ke beberapa hal. Nah, salah satunya ada 42 records yang kita lakukan teknologi barunya. Jadi banyak yang menggunakan server yang sistem Java, kemudian artificial intelligence, content apps, big data, macam-macam, banyak sekali. Ya, oke. Nah, dari si offline ya itu dengan softwarenya baru, ini bisa mereduksi 50% power CPU. Ya, bisa lihat energi efisiennya juga banyak, bandwidth-nya juga 2 kali lipat lebih. Ditambah lagi teknologi sekarang, beberapa industri mungkin di hotel enggak, tapi kan di pendidikan, di healthcare itu banyak dipakai adalah penggunaan dari GPU acceleration. Untuk apa? Artificial Intelligence, AI. Ya, itu juga banyak mengkonsum yang namanya power. Ya, jadi itu juga penting. Oke, line up produk kita yang baru banyak sekali. Ini produk yang baru, generasi 11, sorry. Dari yang paling kecil, yang power, kemudian yang kita sebut One UREC, ya, tapi satu prosesor atau satu soket, kemudian yang 2 soket tapi satu rack, CPU, di prosesor, ada yang 2 prosesor, ada yang ada yang 2 U, kemudian yang lebih akselerator yang banyak dipakai untuk pendidikan, big data, AI segala macam. Ini yang sebelah sini sebagai optimize, dan satu yang model data center, ya. Oke. Yang paling bawah ini ada pemegang rack core. Satu core bisa 128. Sorry, dia satu server, ya. Itu bisa 188 core. Ini yang paling baru. Tapi prosesornya itu bukan Intel, tapi Ampere. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, pernah dulu ada prosesor yang kecil-kecil gitu ya, ada di dalam tablet dan segala macam, itu sekarang sudah bisa digunakan untuk processing. Nah, ini menggunakan namanya Ampere, ya. Ini world record sih kalau untuk di X86. Ini teknologi terbaru, hanya ada di kita saat ini, di brand lain belum ada. Oke, jadi kalau mau One U tapi core-nya 128, cuma ada ini. Oke, nah kemudian yang menarik lagi dari server kita adalah yang namanya InfoSight Experience. Inilah AI-nya kita untuk membuat server itu terjaga, ya, dia self-healing kayak manusia kalau lagi ngenak badan, dia cari itu
Kenapa ya mau minum obat? Tidak dicari. Nah, itu teknologinya namanya InfoSight. Dan ini free of charge di kami. Ya, jadi tidak ada bayar cost tambahan untuk ini. Setiap server kita itu udah bisa dihidupkan ini. Jadi ini opsional untuk bisa dihidupkan. Nggak semuanya mungkin customer mau, karena untuk kelautan ini ada port yang dibuka itu akan ngomong ke cloud kita, tapi dia tidak akan ngambil data, dia akan ngambil cuman processing. Ya, jadi bisa ngeliat tuh dia nyata ini sehat apa enggak servernya dan segala macam. Oke. Nah, ini InfoSight cara kerjanya gimana? Dia install base-nya ada di data center lain kami. Kemudian InfoSight ini akan bekerja berdasarkan case creation, dia akan bikin analisis. Ya, problem solutionnya seperti apa. Dia lihat root cause, jadi root cause analisisnya. Contoh, misalkan, Pak, ini servernya jalannya nggak bagus, tiba-tiba stop. Dia bisa ngecek, apakah ini ada di hardware kami, lalu ternyata bukan hardware kami, ternyata di application yang masalah. Nah, kalau di hardware kami, dia bisa kasih tahu. Kemudian teknologi ILO yang tadi saya sebut, ya, remote, kita bisa akses, ya, untuk menganalisis server kita pengen tahu servernya, itu cukup diinstal di handphone. Jadi kita bisa remote, bisa ngelihat jarak jauh, problem apa enggak, servernya, segala macam, itu bisa di situ. Nah, yang baru dari teknologi kami ini adalah yang namanya tadi, antara server, multi-site management, itu kita bisa manage. Misalnya punya server banyak, cukup kita bikin satu dashboard, melihat satu dashboard itu udah bisa kelihatan pakai OneView. Dia bisa sampai 5.000 device. Bayangkan, sebanyak itu bisa dikontrol cuma dari satu handphone. Ya, dia ngecek performance-nya gimana, kasih alert gimana, itu cukup dari handphone aplikasi. Nah, untuk hal yang lebih teknologi tersebut, ya, kita mengeluarkan yang namanya Greenlight Compute Ops Management di sini, ya, dimana itu bisa lebih dari 10.000 device, ya, 2 kali lipat dari ini. Tapi chargingnya berbeda, ya. Kalau yang ini subscribe modelnya, kalau ini per Papua. Biasanya kalau beli kelas yang 300 series, yang 2 soket server kita, ya, 2 prosesor, nah itu biasanya sudah dapat nih OneView-nya. Gitu loh. Udah dibikin satu package. Next. Nah, kita baru aja tahun kemarin, ya, seluruh IHG seluruh dunia itu untuk sistem data center yang untuk register pakai punya kami teknologinya. Ini overall worldwide, ya. Beberapa hotel yang lain juga sudah dulu, cuman yang ini seluruh dunia mereka implement dengan konsep kita. Kemudian selain itu apa? Disney, seluruh Disney juga pakai kami, ya. Kemudian selain itu juga kita masuk ke healthcare juga, teknologi tersebut, ya. Selain healthcare, apalagi F1 Racing, ya, untuk jadi juara, kami teknologi juga pakai kami di belakangnya untuk analitik dan compute-nya dari semua sensor yang ada di dalam race tersebut. Oke. Jadi servernya ini gampang, bedanya dengan server SP dengan brand lain adalah security. Itu kuncinya. Ya, jadi kalau mau ditanyakan brand lain secure atau enggak, itu question mark-nya. Ya, oke. Kemudian saya ada sedikit update mengenai teknologi untuk penyimpanan data atau storage. Ya, teknologi terbaru kita ini adalah namanya Alletra. Ya, teknologi ini adalah Alletra di sini. Jadi inilah teknologi yang sudah tidak menggunakan yang namanya RAID tradisional lagi, tapi udah modern RAID. Ya, jadi kita tidak mengenal lagi RAID 5, RAID 6 itu udah nggak mengenal lagi. Oke.
Nah, jadi teknologi juga sama seperti server, ya, di mana pengelolaannya, analitiknya itu memanfaatkan cloud datanya kita, ya, supaya dia lebih pintar dengan menggunakan AI. Nah, dia itu bisa menggunakan, kalau yang teman-teman mungkin sekarang ini masih menjalankan untuk virtualization, untuk database di ERP, rata-rata itu kan, ya, di hotel. Ke depan itu sudah banyak industri mulai mengolah ke yang namanya kontainer karena banyak aplikasi, ya, aplikasi kecil-kecil gitu untuk services. Mereka mau deploy cepat. Kemudian ada non SQL database yang tidak menggunakan sequential. Kemudian ada machine learning. Ya, machine learning ini mungkin di Indonesia masih jarang ya. Adanya itu mungkin di beberapa instansi yang besar-besar dan di university, ya, untuk penelitian rata-rata. Oke. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh storage kami, mulai dari backup, disaster recovery, copy data management, development test, security compliance di dalamnya, ada analytic, dan data migration. Ini cloud data services yang ada di cloud, itu bisa kita lakukan seperti ini konsepnya. Kemudian infrastruktur juga kita bisa melakukan, ya. Dan kita melakukan juga untuk native datanya, untuk di sisi hardware-nya kita bisa melakukan konsep tersebut. Nah, storage kita juga banyak sekali. Kalau dalam dunia hospitality atau perhotelan yang sangat familiar, ya, yang banyak dipakai adalah yang sisi paling kiri saat ini itu di MSA untuk sun storage. Ini sun storage yang paling affordable karena dia IOPS atau untuk throughput database-nya cukup baik. Yang ini entry level storage atau yang modelnya last storage easy, kebanyakan untuk file sharing, nampung data-data, dokumen dan lain-lain, ya. Bagusnya apa? Kalau untuk teman-teman yang sudah menggunakan sebagai client usernya itu adalah Microsoft pakai Office 365, ya, connect ke dalam Store Easy ini tidak memerlukan license lagi karena udah unlimited license di sini, ya, untuk connect ke sini. Jadi kan biasanya diminta license lagi nih, ya kan, kalau untuk connect ke sini. Nah, itu udah nggak perlu, ya, karena di dalamnya udah unlimited. Terus kemudian juga selain itu apa? Kalau banyak marketing keluar, ya, marketing sales, representative dari hotel kerja dari luar, bener nggak? Ya, terus mereka mau akses, misalkan ada mereka bikin flyer atau penawaran, bener kan? Ada formatnya segala macam. Biasanya kan ditaruh di cloud kan, bener ya? Nah, banyak kan taruh di cloud. Nah, di cloud itu kalau makin banyak. Pada saat mau di-download, ada biaya namanya upgrade. Biaya upgrade-nya makin besar, ya, makin lama. Jadi kalau punya sendiri, otomatis on-prem itu gak ada biaya upgrade. Problemnya apa? Security luar, benar? Kedua adalah masalahnya datanya nambah-nambah terus juga, Pak. Sementara kita kalau nambah-nambah terus mahal, harus di cloud. Nah, di sini ada teknologinya, teknologi robo. Satu itu, kemudian dia secure. Dia hanya menambahkan yang belum ditulis. Yang udah pernah ditulis, misalkan saya punya Excel. Excelnya hari ini buat format, besok Excelnya itu dipakai lagi. Isinya ada penambahan satu line. Yang ditambah hanya satu line-nya aja sama dia. Jadi tidak menambah kapasitas jadi besar. Oke. Nah, kemudian kalau ngomongin storage, ini yang bikin pusing. Step segini banyak. Sementara kalau DSD cukup 1, 2, 3, 4 step aja. Dari puluhan step yang ada seperti ini,
kita bisa hemat step-nya menggunakan ini. Lebih simplify. Oke. Karena apa? Salah satunya kita menggunakan AI, Power AI di dalam storage-nya yang baru. Oke. Cukup 3 step ini, kemudian lakukan step-nya itu selesai. Yang balik lagi, storage-nya kita juga sangat secure. Itu bedanya. Jadi security-nya sangat penting. Nah, ini line up kita punya produk yang lebih ini udah dipakai di mana aja, banyak sekali yang udah pakai. Ya, industrinya, yang hospitality sebelah kanan. Ini ada nambah lagi beberapa. Oke. Dari saya